Why choose Hydro Coco? I choose original. Natural. Healthy. Dari perkebunan kelapa terbesar. Rasakan semua manfaat air kelapa asli dalam Hydro Coco. We choose Hydro Coco. Hydro Coco, taste good, feel good. Dipersembahkan oleh Masing-masing gubernur punya rencana, mana rencana yang lebih realistis dan bagaimana mengukurnya. Prof. Renald, bagaimana mengukur rencana dari masing-masing calon gubernur ini? Ya memang Nana, kalau kita lihat kali ini mereka agak rileks mungkin juga karena mereka tua-tua ya. Agak tua-tua gitu ya. Begini, yang lebih realistis sebetulnya adalah yang bisa menjawab tuntutan zaman. Dan kita sebetulnya menghendaki pemimpin yang sekarang seru itu sudah yang muda begitu ya. Nah, tetapi oke lah, ini kan orang-orang ini kawan-kawan kita ini adalah mereka orang yang kaya dengan pengalaman, tetapi sayang tinggal sedikit di masa depan gitu ya, sayang sekali. Nah di masa depan itu saya kira yang lebih realistis memang kita harus masuk ke dunia I tadi, ya. Jadi I itu memang jadi tuntutan. Di Banten saja itu ada satu kota, Tangsel namanya ya, sudah menggunakan IKTP, sudah bisa masuk rumah sakit dan lain sebagainya, sudah jalan di sana. Karena orang muda begitu. Kalau orang-orang yang memimpin ini tua dan kemudian juga memakai WhatsApp-nya saja harus dipasangin anaknya, memang jadinya memang suka lupa-lupa jadinya begitu kan. Dengan angka, dengan ini dan lain sebagainya. Tetapi tuntutan ke depan saya kira adalah memang serba I. Ya, dan itu memang harus dibikin tadi, disampaikan, harus transparan. Nah kalau kita tidak bisa buat transparan dan kita tidak masukkan semua, karena masyarakat sekarang sudah terhubung di ponselnya. Dan itu memudahkan mereka bisa lihat sendiri, bisa ngecek sendiri. Jadi saya kira kalau kita bisa bikin itu seperti itu, dan ini syaratnya adalah yang senior, untuk tidak mengatakan yang tua ya. Itu yang senior itu harus memberi ruang kepada yang muda untuk benar-benar berkarya mengembangkan teknologi itu. Oke. Silakan ditanggapi, Pak Wahidin mau menanggapi lebih dulu? Saya tidak setuju kalau masih di klasifikasi tua muda sebenarnya. Ini pernyataan yang menurut saya tidak sesuai dengan orang yang punya kapasitas tidak diukur muda atau tua. Tapi orang yang punya gagasan itu lebih kepada bagaimana dia mampu menuangkan gagasan itu. Dan saya menggunakan sistem online dan sistem EKTP menjadi rujukan. Tetap proses administrasi bagi yang sudah dapat BPJS ada tercatat. Bagi yang dapat Kesmas dapat. Oke. Dan bagi yang Japkes tidak ada. Cuma ketika dia masuk rumah sakit, proses administrasi hendaknya bisa dipersingkat. Cukup satu identitas. Ketika masyarakat datang dengan KTP, ya sudah kerjasama 35 rumah sakit. Kita ada MOU, kalau warga kota Tangerang datang cukup KTP. Sebut nama Wahidin 3 kali. Jadi sebut nama atau KTP nih? Lebih ampuh yang mana nih? Ya KTP-nya lah. Baik, dia tahu saya harus kasih Jadi kesempatan. itu bisa. Saya harus kasih Sudah saya kesempatan. buktikan, Pak Pak. Rano Karno, Sudah saya bagaimana buktikan. menanggapi Prof. Renald sama juga tadi kesaktian nama Wahidin Halim? Ya, pusing lihat itu. Pusing saya dengar statementnya Pak Wahidin. Pusing kenapa? Tadi pakai KTP sekarang sebut 3 kali, jangan-jangan mesti begini, menginjak kaki. Oke, artinya gini. Yang disebut Prof. Renald tadi adalah kota Tangerang. Dia adalah smart city. Memang ya yang disebut tadi muda Pak Arief wali kota. Saya sebutnya Tangsel itu. Tangsel, ya betul. Artinya smart city juga Tangerang, kota Tangerang membangun hal itu. Nah jadi artinya memang sekarang ini memang eranya sudah ke I. Kalau nggak mungkin bisa terkejar. Itulah yang membuat juga salah satu Banten mendapat Komite Informasi Publik nomor 4 nasional. Oke. Karena sudah kita membuka sekali transparansi. Baik. Saya ingin ke Pak Mbai. Pak Mbai, saya ingin menggali lebih jauh apa yang juga Anda katakan di debat. Kita lihat cuplikan debat yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Menyerap lapangan pekerjaan untuk menekan angka pengangguran, sebetulnya lebih mudah kita mengadakan gerakan kewirausahaan. Kita bikin program satu keluarga, satu pengusaha. Waktu ada habis. Terima kasih. Pak
Mbay, apa maksud Anda satu rumah satu pengusaha? Itu realistis tidak? Saya kira realistis. Saya sendiri berangkat dari SMA sudah mandiri. Di SMA saya sudah bisa memberi uang kepada orang tua. Nah artinya pengalaman ini bisa diterapkan kepada anak-anak jangan sampai selesai sekolah itu hanya menjadi pekerja. Tapi diarahkan mereka sudah mulai sejak SMA, bagaimana mereka selesai kuliah itu harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Oke. Dan kemudian nanti dari anggaran pemerintah kan banyak sekarang yang namanya program-program, hanya tinggal bagaimana merubah mindsetnya. Oke, jadi ini baru hanya sekedar wacana atau apakah sudah ada rencana konkretnya? Saya sudah melaksanakan itu. Rencana konkret ketika kalau nanti terpilih. Mbak Nana. Saya sudah melakukan Pergub nomor 10 tahun 2014 tentang amanat 2% bagi kepemudaan ini untuk wirausaha. Jadi wirausaha muda. Memang kita fokuskan itu. Artinya ini bukan hanya sekedar wacana. Satu rumah satu pengusaha itu jargon atau realistis? Artinya begini, tentu pemuda dan pemuda ini bukan hanya laki. Kita harapkan partisipasi masyarakat itu harus lebih aktif. Gini, ini sebetulnya trigger bagi Banten adalah ditunjuk menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata. Misal mereka kosen aja fokus kepada pariwisata dengan segala strukturnya. Ini bisa membuat satu keluarga satu pengusaha. Satu keluarga satu pengusaha? Mungkin. Dengan dana berapa permodalannya dan Mungkin hanya sebagainya? dengan 5 juta bisa. 5 juta bergulir begitu? Bergulir. Berapa dananya yang sudah disiapkan Kita untuk itu? sudah punya jam kerida. Oke. Artinya kita sudah punya Bank Banten yang untuk membackup itu. Nah sekarang memang yang sedang kita tingkatkan legalitasnya. Oke. Ya mereka harus berani menyatakan diri sebagai seorang pengusaha. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa. Oke. Apakah tetap perlu dimainkan itu? Nggak bisa di ini? Dipersembahkan oleh